beberapa bagian syarat mengikuti imam. Makmum, bermakmum. Syaratul qudwati ayyanwiyal ma'mumu ma'at takbiril iqtida'a. Syarat mengikuti atau bermakmum, ayyanwiyal ma'mumu, hendaklah wajib, hendak di sini wajib. Makmum itu saat takbirnya, ingat niat dalam mazhab Syafi'i itu ketika takbir. Al-iqtida'a untuk iktidaan, adaan makmuman lillahi ta'ala. Awil jama'ata atau salat berjamaah. Wal jumu'atu ka ghairiha, juga salat Jumat sama. Ala sahihi, dalam pandangan yang sahih. Falau taraka hadhihi niyyata, kalau seseorang itu meninggalkan niat ini, wa taba'a fil af'ali, atau mesengajakan iktidaan makmuman, wa taba'a fil af'ali, dan mengikuti, sedangkan dia mengikuti dalam semua perbuatan atau salat berjamaah, batalat salatuhu ala sahih, maka batal salatnya berjamaah. Wala yajibu ta'yinul imami, dan tidak perlu mengucapkan saya berimam kepada Ustadz Busri misalnya, disebutkan namanya siapa di dalam niat. Fa in ayyanahu wa akhta'a batalat salatuhu, karena kalau dia menyengajakan untuk menyebutkan siapa imamnya tapi salah, begitu dilihat kok shopnya paling belakang, begitu dilihat kok bukan Ustadz Busri ya, suaranya beda, ternyata batal sholatnya karena sudah nyebut namanya. Ada. Wala yushtaratu lil imami niyatul imamah, tapi kalau jadi imam enggak mesti untuk menyebutkan imaman, enggak mesti. Tapi hukumnya wa tustahabbu, hukumnya mustahab, boleh saja. Jadi enggak mesti. Falau akhta'a fi ta'yini tabi'ihi lam yadurra. Nah, kalau imamnya nyebutin, misalnya saya berniat menjadi imam, di belakang saya makmumnya adalah Pak Nur. Salah, ternyata bukan Pak Nur yang datang makmumnya, Pak Dery. Ya, Pak kebatal. Maka enggak apa-apa. Itu bedanya. Wa tasihhu qudwatul muaddi bil qadhi. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, ini lagi perbedaan pendapat di antara 4 mazhab. Wa tasihhu qudwatul muaddi bil qadhi. Orang yang sholat mengerjakan sholat wajib seperti biasa, itu tetap sah dia berimam, dia bermakmum dengan orang yang mengerjakan sholat qada. Wal muftaridi bil mutanaffili, dan orang yang mengerjakan sholat fardu dengan orang bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Waalaikumsalam. Wa fi zuhri bil asri, dan orang yang mengerjakan sholat zuhur dengan sholat asar. Wa bil uqus, atau sebaliknya. Wa kadza zuhru bis subhi wal maghribi, begitupun orang yang melakukan sholat zuhur ngikutin atau bermakmum dengan orang yang sholat subuh dan maghrib. Bingung nih Pak Nur masih pasti. Wa huwa kal masbuk, dan hukumnya seperti orang yang masbuk. Wala tadurru mutaba'atul imami fil kunuti wal julusil akhir fil maghrib, dan tapi nggak ngapa-ngapa dia ngikutin untuk kunut. Jadi ketika nanti saya bahas, saya terjemahin dulu. Walahu firaquhu idza ishtaghala bihima, tapi boleh juga untuk selesai dia sholat, selesai beres, tinggalkan itu. Wa tajuzu subhu khalfaz zuhri fil azhar, dan boleh sholat subuh itu setelah sholat zuhur. Pasti bingung. Fa idza qama li thalithati in syaa faraqahu wa sallama. Tapi kalau kemudian imam itu berdiri untuk rakaat ketiga, in syaa faraqahu wa sallama, maka yang orang sholat subuh selesai sholatnya, boleh meninggalkan. Wa insya intadharahu liyusallima ma'ahu, atau boleh juga diam duduk
sampai imamnya menyelesaikan salat zuhur 4 rakaat, baru dia ikut salam bareng-bareng. Qultu intidharuhu afdal. Imam Nawawi berpendapat lebih afdal untuk menunggunya. Fa in amkanahul qunut fi tsaniyati qanata wa illa tarakahu wa lahu firaquhu liyaqnuta. Kalaupun nanti dia sempat untuk kunut, silahkan kunut. Kalau tidak sempat, tinggalin aja kunutnya. Wa in ikhtalafa fi'luhuma kamaktubatin wa kusufin au janazatin lam yasihha 'ala sahih. Tapi kalau dia bermakmum sama orang yang sholat jenazah, tidak sah karena rangkaian prakteknya berbeda. Nah, ini nanti perbedaan pendapat kita bahas. Belum salam, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita sudah sampai pada pembahasan soal menjadi makmum. Kemarin sudah syarat-syarat orang yang menjadi imam macam apa misalnya. Salat bermakmum dari masjid ke masjid seperti apa. Baitul Mulisin misalnya sudah 2 tingkat, itu sudah kita bahas kemarin. Tidak ada pemisah, tidak ada jarak. Sekarang kita bahas soal tentang syarat-syarat menjadi makmum atau bermakmum sama orang. Jangan berimam sembarangan. Bernegara juga sama, nggak sembarangan bermakmum. Imam makmum kudu tahu siapa makmumnya, siapa imamnya, tapi tidak mesti tahu siapa namanya boleh. Cuma kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah ini kalau konsepnya nanti konsepnya beda lagi nih, bukan negara yang sekarang. Kalau disangkut pautkan dengan konsep negara. Syaratul qudwati, syarat qudwah, mengikuti pertama ayanu yal makmum ma'at takbiril iktida'a. Karena nanti akan banyak rangkaian. Ketika dia memang dianggap enggak sah imamnya, boleh batal, boleh mufarokoh atau enggak. Nah itu gitu Pak Soleh. Tiba-tiba yang imam kok enggak cocok ya, bukan Ustaz Busri biasanya ya. Ada yang salah lagi. Boleh enggak mufarokoh? Nah itu nanti konsekuensinya di situ Pak. Boleh enggak Bapak hukum akhirnya meninggalkan bermakmum. Jadi lagi sholat jamaah, tiba-tiba diputuskan saya enggak mau jamaah, saya keluar dari jamaah, dari barisan. Nah, boleh apa enggak? Ulama berbeda pendapat di sini. Hanafiyah, Malikiyah mengatakan enggak boleh. Mau siapapun imamnya enggak boleh. Hai, saya harus tetap di sini. Nah, itu madhab Maliki, Hanafi. Kecuali ada udzur. Contoh, perut mules, boleh tinggalin mufarokoh namanya. Tapi dengan syarat, kalau memang sudah kelar naik lagi, maju lagi. Ya, kalau mufarokoh nggak ada, aduh, motor gue belum dimasukin. Nah, misalnya gimana? Dan kalau memang ada istri di rumah biarinlah. Tapi kalau memang khawatir pun takut hilang, ya baru boleh. Itu namanya udzur. Maklum musim maling. Nah, itu boleh. Udzurnya yang syar'i, sesuatu yang madarat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, meninggalkan sesuatu yang lebih rusak itu diperbolehkan, diutamakan daripada mengambil yang maslahat. Konteksnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan boleh-boleh aja mufarokoh. Tapi boleh-bolehnya di sini bukan sesuatu yang saklek. Bolehnya di sini ada beberapa. Karena boleh tapi makruh. Boleh tapi gak disenengin namanya. Sama kayak tolak. Abghadul halal ilallahi tolak. Boleh bercerai tapi dengan konsekuensi cerai itu hukumnya apa? Bukan makruh, paling dibenci. Halal tapi paling dibenci. Nah, inilah kajian fikih. Fikih ini begini Pak. Dia bisa menjadi halal, haram dan mubah kondisi tertentu. Bisa jadi kondisinya halal buat Pak Ikhwan tapi haram buat Pak Ali. Itu fikih itu. Makanya ketika ngomong fikih itu dibennya begini. Secara general ada hukumnya halal, haram, mubah, makruh, apalagi mandub. Tapi secara prakteknya bisa jadi haram buat Pak Ali, mubah buat Pak Ikhwan. Wajib buat Pak Ikhwan, ndak wajib buat Pak Ali. Contoh, wajib sholat Jumat berjamaah di masjid. Wajib karena Pak Ikhwan seger. Nah Pak Ali lagi sakit, ndak wajib jatuhnya. Itu yang paling sederhananya lah. Belum lagi hukum-hukum lainnya nanti. Nah itu mufarokoh misalnya. Sebelum kita di sini,
Kalau saya mau parokoh gimana caranya? Bukan caranya. Apa yang membolehkan saya pergi kalau gitu? Dan boleh kita pergi untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ada beberapa kondisi. Satu, imam terlalu panjang bacaannya. Boleh apa enggak? Boleh. Berdasarkan dengan kontekstual. Al-umum, al-ibratu bi umumil lafzi. Bahwa hukum itu diambil dengan lapaznya. Apa kata Nabi? Suatu hari Mu'adz bin Jabal ini sholat jamaah sama Nabi sholat isya. Dia sholat isya bareng. Sampai kemudian selesai sholat Nabi selesai dia pulang. Nah pulang ketemu sama kaumnya. Kaumnya baru lagi nungguin Mu'adz. Karena saat itu yang menjadi imam adalah ya kalau di alisan Tar Gusri lah. Ustaz Gusri belum datang, belum ada yang komat gitu kan. Tungguin aja. Nah Mu'adz ini kan mau di depan, mau datang, kemudian nah kemana aja Mu'adz? Imam jadi tungguin dari tadi jam 8 gitu kan. Nah datanglah Mu'adz jadi imam. Sholatnya 2 kali Pak. Nah ini yang saya bilang nanti dulu udah pernah saya sampaikan bahwa ada kita selesai sholat, ada lagi jam berjamaah di sini. Boleh apa enggak kita sholat? Bapak sudah sholat sendirian misalnya, lagi dalam perjalanan. Begitu sholat selesai, ada jamaah lagi, ikut apa enggak? Ada yang bilang mengatakan boleh ikut, ada yang mengatakan tidak perlu. Mu'adz kondisinya ditungguin sama kaumnya. Nah kemudian dia ikut sholat berjamaah lagi. Setelah dia bermakmum dengan Nabi Rasulullah, kemudian dia menjadi imam di kaumnya. Begitu jadi imam, enggak kira-kira gitu. Kenapa nggak kira-kira? Yang dibaca udah tengah malam, yang dibaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayat? Nah, makmumnya komplain. Ada 2-3 orang pergi. Panjangan Imam Mu'adz, pulang aja kita. Jadi lagi sholat jamaah nih, jamaahnya pulang. Lah kan jadi fitnah ini. Begitu salam-salam semua selesai sholat, apa? Madhabnya beda. Ninggalin imam gitu kan. Dah disamperin nih orang ini, ente ngapa pulang? Sholat belum kelar ente mau pergi. Dosa ente. Munafik ente, itu zaman dulu tuh begitu. Apakah ada kenifakan dalam dirimu? Munafik ente, bahasa kasar gitu lah. Munafik ente, belum apa-apa udah pergi-pergi aja gitu. Nah orang ini kan kemudian punya dalil. Begini Mas, daripada repot kita pergi ke Nabi aja yuk. Pergi ke Nabi, nyamperin. Ada apa? Ya ini tadi lagi sholat jamaah nih orang tiba-tiba pergi, main nyeloncong aja. Ya ngadulah ke Nabi, diceritakan emang apa ente pergi? Begini Nabi, Mu'adz bin Jabal gak kira-kira sholatnya, bacanya Al-Baqarah udah tengah malam, bini nungguin. Kenapa? Saya ini kerja pakai tangan, maksudnya kuli. Lah kalau saya nungguin kelamaan, kapan saya tidur? Saya mesti kerja. Komplain ke Nabi. Ya Nabi kemudian Mu'adz bin Jabal, Mu'adz calon gubernur itu. Yang disalahin Mu'adz Pak, bukan jamaahnya yang pergi. Dia kenapa? Kepanjangan ente baca. Cukup baca sabbihis rabbikal ladzi. Nah itu aja yang dibaca, jangan panjang-panjang. Nah itulah kemudian disunahkan. Sholat subuh panjangin sholatnya, sholat isya pendekin, maghrib agak sedikit pendek, isya apalagi pendek karena orang butuh istirahat. Tuh, itu dulu kontekstualitasnya Pak. Yang dimarahin bukan Pak Nur jamaahnya yang pergi, tapi ini imamnya kepanjangan. Nah itu pelajarannya. Itu yang boleh atau tidak boleh meninggalkan. Yang masih kuat silahkan. Nah itu yang boleh. Yang kedua, tarkus sunnah maksudah. Imamnya meninggalkan sunnah yang maksudah. Lagi sholat tarkus kelupaan, sholat tasyahud enggak tasyahud awal misalnya. Pak Soleh kesel, orang lupa lu perasaan kemarin lupa, sekarang lupa lagi, ditinggalin. Nah, boleh. Tapi jangan membuat fitnah Pak, langsung diumumin. Enggak ya, jangan lagi Ustaz Gusri yang jadi imam. Ya jauhin, enggak gitu juga. Yang kedua enggak kunut. Ya tapi ini jangan saklek Pak. Kalau mazhab Syafi'i boleh kita meninggalkan orang yang tidak pakai kunut, saklek kan. Tapi pergi ke tempat-tempat lain, memang di situ nggak pakai kunut, madhabnya beda, terus bapak mau tinggalin? Enggak. Nah ini namanya tahu kondisi di mana bapak berada. Karena Imam Syafi'i sendiri ketika dia pergi ke Irak, di situ memang kumpulannya, markasnya, tempatnya madhab Hanafi. Dia nggak pakai kunut.
Begitu jadi imam tidak pakai kunut, menghargai penduduk setempat. Apa yang dibilang? Ini tempatnya guruku Imam Hanafi, aku tidak pakai kunut. Begitu pulang ke Mesir dia pakai kunut. Nah, itu tahu di mana dia berada, tahu diri maksudnya. Nah, itu sekelas Imam Syafi'i. Di sinilah kita diajarkan untuk toleransi dalam seperti ini. Tapi dalam urusan akidah memang tidak ada toleransi. Tapi urusan fikih itu masalah zunun. 50-50, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Selama ada dalilnya itu yang benar. Nah itu yang diperbolehkan. Lalu gimana yang nggak boleh? Yang satu, pertama, yang wajib imam kudu ditinggalin. Ternyata Ustadz Gusri batal sholatnya. Kenapa? Pas sholat di belakangnya, kebetulan ada bau-bau dikit. Begitu ruku Ustadz Gusri ada suara kentut, batal kan? Cuman nggak ngerasa batal, pergi. Boleh, karena wajib hukumnya. Dan yang kedua, intiqadul kiblah. Udah dikasih tahu udah batasannya segini, dipindahin begini. Nah, itu namanya berubah kiblatnya. Boleh kita tinggalin. Jadi salah kiblat targusrinya, tinggalin aja. Makanya jangan saya bilang hati-hati dengan kiblat. Ini udah dibenerin belum? Udah ya? Udah miring ya? Jadi bapak boleh ninggalin imam kalau imamnya tahuan beda kiblat, kecuali imam nggak tahu gimana. Bapak sholat musafir sama-sama ngadepnya ngencong semuanya. Nah itu beda. Dan makanya sekarang canggih udah zaman, bawa handphone pakai kompas. Nah, ini konsekuensinya ke sini nanti. Bapak boleh apa enggak untuk meninggalkan sholat jamaah? Kalau enggak ada keperluan jangan. Keperluan itu banyak. Istri sakit, tiba-tiba ada yang meninggal, tiba-tiba ini itu misalnya. Ya, tiba-tiba rumah belum dikunci, lagi rawan, nggak ada orang di rumah. Kalau saya tinggalin, kalau saya sholat terus bahaya. Dalam waktu 5 menit uang saya 100 juta di bawah bantal hilang. Nah boleh pulang. Itu udzur namanya. Bahwa pertama harus niat bermakmum. Usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Menyengajakan untuk bermakmum. Dan kalau Pak Ali tidak menyebut makmuman, tidak sah sholat jamaahnya. Berarti dianggap sholat munfarid. Nah itu. Kudu itu berarti itu Pak. Hukumnya wajib di sini dalam madhab Syafi'i. Wala yajibu ta'yinul imam fa in ayyanahu akhta'a batalat sholatu. Tapi tidak wajib untuk menyebutkan siapa imamnya. Usolli fardhu subhi rakaataini makmuman ila Ustadz Gusri lillahi ta'ala Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar laku beda, batal sholatnya, ulangi. Nah itu artinya tidak perlu menyebutkan nama. Wala yushtaratu lil imam niyatul imami. Dan juga tidak disyaratkan, tidak wajib, tidak kudu lil imam niyatul imamah. Usolli fardhu subhi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Tidak perlu, tidak wajib. Nah, gimana kalau menyebutkan? Bagus, wa tustahabbu, tapi kemudian hukumnya disenengin, mubah, boleh artinya. Tapi kalau saya nggak nyebut, tidak apa-apa. Tadi gue sering nggak nyebut imaman, tidak apa-apa. Allahu Akbar. Ada yang ngikutin neplak tiba-tiba. Nah itu boleh. Karena begitu. Kita nggak tahu kapan kita jadi imam, kapan kita jadi makmum. Falau akhta'a fi ta'yini tabi'ihi lam yadurru. Tadi gue sering tiba-tiba iseng-isengan. Usolli fardhu subuh. Aku niat sholat subuh 2 rakaat dan aku menjadi imam, di belakangku makmumnya adalah Pak Nur. Allahu Akbar. Kepanjangan juga itu. Dulu ada yang begini mungkin. Makanya dia buat seperti ini. Tidak mesti. Nah, ini juga kontekstualitas bernegara juga nanti ada di sini keilmuannya. Karena memang cerminan dari bernegara adalah dalam sholat berjamaah, sholat jamaah. Namanya juga jamaah, bareng-bareng. Masa usolli sendirian itu beda kan. Dan makanya kalau mau jadi makmum, ketika dia nggak nyebutin makmuman, nggak dianggap berimam, karena dia mesti disebut dengan baiat. Kalau dalam hukum-hukum nanti bernegara dan sebagainya. Apa kalau baiat dalam demokrasi? Yang memilih.
Ya kalau dulu-dulu berkhilafah ya, kalau khilafah berarti dengan baiat. Ya kalau kita berdemokrasi berarti dengan memilih, itu baiat kita untuk memilih Pak Nur jadi presiden 2070. Dan kalau kita tidak milih berarti kita belum berbaiat. Nah, Bapak udah milih belum kemarin? Siapa? Nomor 2, nomor 1? Lurah Bapak nyolok nggak lurah? Nah, tuh kan bilang nggak sah Bapak, jadi jangan tinggal di Indonesia. Nah, nanti panjang tuh konsekuensinya. Nah, itu dibawa-bawa ke situ sih. Dan tapi kalau dia jadi presiden, jadi imam, ndak mesti nyebutin aku menjadi presiden. Nah, sementara masyarakatku adalah ada berapa ratus juta rakyat di sini, sebutin satu-satu. Ndak mesti kan? Nah, itu sama. Akan ada berapa banyak makmum yang di depan, yang di belakang Bapak. Akan ada berapa banyak makmum orang yang datang jadi masbuk. Siapa tahu tadi Gus kalau nyebutin Pak Nur makmum saya, Pak Nur lillahi ta'ala Allahu Akbar, ternyata ada ribuan, ada ratusan sampai keluar musola. Seperti di rumah tuh. Jadi tidak mesti disitulah logisnya Imam Syafi'i. Berdalil oke, tapi juga berlogis. Maka kemudian imam tidak mesti menyebutkan siapa. Wa tasihul qudwatul muaddi bil qadi wal muftaridi bil mutanaffili. Dan juga sah bapak bermakmum kepada orang yang melakukan sholat qadha wal muftarid bil mutanaffil, dan orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Ini cuma dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena harus dibedakan mana yang pergerakan, mana yang rukun dan lain sebagainya. Sholatnya sama 4 rakaat saya ikutin, padahal dia ada sholat zuhur. Lalu sholatnya dia 4 rakaat, orang saya sholat subuh 2 rakaat, sama gerakan tetap di 2 rakaatnya itu. Rakaat sama, pasti ada takbir, ada ruku, ada sujud. Nah begini maksudnya. Ini sama tuh, semua dalam rangkaian yang sama tuh. Pak Nur nggak tahu bahwa Pak Iwan sedang sholat asar. Lah Pak Iwan, kemudian Pak Nur pengen sholat zuhur. Dia nggak tahu ini jam udah jam asar. Contoh, baru bangun, tidur siang, bobo siang apa tuh? Kemudian bermakmum sama Pak Iwan, sah sholatnya. Bahkan tahu pun sah sholatnya. Di sini nggak disebutkan masalahnya. Bahkan orang yang sholat wajib, sholat seperti biasa, bermakmum sama orang yang sholat qadha, sah. Loh, masuk ke masjid, tiba-tiba ada orang, Pak Nur, sholat subuh kayaknya 2 rakaat. Nggak taunya masih sholat qobliyah. Jadi sama-sama 2 rakaat, Pak. Walaupun udah jam 5 lewat seperempat, karena Bapak tahu bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka Pak Nur tetap melakukan sholat qobliyah. Jadi Bapak kalau bangun kesiangan, tetap aja sholat qobliyah. Itu Pak Soleh kesiangan sholat, ternyata udah jam 5:30. Contoh ini Pak, jam 5:30 baru sholat subuh, baru bangun tuh di rumah. Maka kemudian Bapak tetap kudu melakukan, bukan kudu, lebih baik melakukan sholat qobliyah dulu, karena tafaulan mudah-mudahan nyampe pahalanya. Ya, kemudian Pak Nur mengikuti Pak Hari yang lagi sholat qobliyah subuh. Sementara Pak Nur niatnya usolli fardhu subhi. Sah apa enggak? Sah. Loh gimana kalau kasusnya kalau saya kesiangan subuh? Subuh saya jam 12 lewat 15. Nah ada orang yang lagi sholat zuhur. Boleh enggak saya bermakmum sama dia? Sementara saya sholat subuh, malam kesiangan, malam habis tempur, habis dikasih obat, tidur kesiangan Pak. Jadi begitu dari jam 3 malam sampai jam 12 Bapak tidur, mati apa tidur itu? Nah kemudian Pak Iwan bermakmum sama Pak Ali yang sholat zuhur, sementara Pak Imam sholat
subuh. Boleh apa enggak? Boleh dalam mazhab Syafi'i. Pak bapak udah sholat, masih 1 rakaat. Pak imam, Pak ikhwan kemudian bermakmum. Allahu Akbar. Gerakan sama seperti sholat biasa. Begitu 2 rakaat, Pak imam, Pak ikhwan berhenti. Tapi Imam Nawawi mengatakan mendingan diem tungguin. Posisinya kayak gimana? Duduk. Jadi Pak Ali ngikut selesaiin 2 rakaat, Pak ikhwan duduk. Bahkan ketika 2 rakaat bapak sempat untuk kunut Pak. Kalau pakai kunut. Nah, sampai segitunya. Sholat pernah nggak nyambung ya, ini zuhur, yang ini subuh. Ini saking utamanya sholat berjamaah. Tapi kalau saya mau bilang nggak pakai, nggak sah segala macam, ya itu dalam berarti madhabnya madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, Hambali nggak pakai. Cuma Syafi'i yang ada seperti ini. Memang buat mereka itu nggak ada. Yang wajib nggak bisa digabung dengan yang mayoritas ulama mereka Hanafi, Malikiyah nggak pakai sholat, ngikutin yang muaddi dengan qadhi, muftadid dengan mutanaffil. Wa tajuzu subhu khalfa zuhri fil azhar. Nih, subuh boleh bermakmum sama yang sholat zuhur, barusan kita bahas. Fa idza qama lits-tsalitsati insya'a faraqahu wa sallama. Kalau imamnya itu diri buat rakaat ketiga, maka dia boleh buat ninggalin kemudian salam. Ya sudah, dia mau sholat zuhur, saya sholat subuh, saya selesai. Nah, ini pembahasannya fikih, Pak. Kalau fikih itu gitu, nggak ngomong dosa ente, masa sholat subuh jam 12, nggak mikir. Yang dibahas haram, halal, apalagi karohah, makruh, ibahah, mubah, dan apalagi tadi itu ada 5: halal, haram, mubah, makruh, itu lagi, syubhat. Loh, contoh kayak begini. Apa sih namanya? Membuat pakaian setengah baju misalnya. Ya, kalau perempuan berarti rok mini. Kalau laki-laki berarti kolor. Ya kolor gitu kan. Menutupi lutut dan pusar. Pak Haryo kemudian datang ke musola, pakai celana kolor dan kaos oblong. Yang lain rapi kayak gini semua. Pak Ali komplain sama Pak Haryo, nggak sah ente sholat. Lebih pinter Pak Haryo, nggak sah dari mana? Fikih, ente nggak belajar fikih sih. Karena fikih itu sah, karena menutupi lutut dan pusar. Ada perempuan pakai mukena, menutupi dari ujung kepala sampai ujung, cuman memang mukenanya kekecilan, jadi ngetat, ngetres semuanya, semua kelihatan. Bapak kalau ngeliat berarti kelihatan punya, tapi ketutup auratnya. Saya mau tanya, Bapak berani bilang sah apa enggak itu? Berarti berani bilang sah atau tidak sah? Sah secara fikih. Ada orang penjahit baju, kalau sekarang apa, desainer, tailor, bikin pakaian perempuan misalnya atau laki-laki. Kalau perempuan dia apa nih, rok mini ya misalnya, atau pakai bajuan ngetat. Sekarang kan banyak pakai pakaian yang ngetat. Bapak mau bilang secara fikih ini orang dapat dosa apa enggak? Nah, kalau ngomong dosa, ini orang dapat taklif apa enggak? Taklif. Jangan ngomong dosa deh. Taklif apa enggak, Pak? Ya kena hukuman. Kenapa? Kenapa?
memancing radikal nafsu. Yang salah bapak mata jelalatan, bukan perempuannya yang pakai baju itu. Kalau ngomongin fikih nggak dapet pak, yang salah bapak. Kenapa nyalahin desainernya? Fikih masalahnya. Loh dia kan gitu, logisnya begini. Pakaian atau mukena atau pakaian kolor oblong tadi bapak itu digunakan untuk menutupi aurat atau bukan? Pakaian walaupun super ngetat buat nutupin aurat bukan? Nutupin aurat. Kalau bapak haramkan bajunya dan yang pembuatnya, berarti baju itu haram zatnya, maka harus dilepas semuanya. Nah, malah tambah ngoblong kan? Dan kalau ngoblong berarti sholat, konsekuensinya boleh sholat untuk telanjang, liberal jadinya. Itu resikonya kalau nggak tahu usul fikihnya. Maka kemudian ulama membuat ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau memang nggak dapat sebagian jangan dibuang. Maka madhab Syafi'i kemarin sudah kita bahas dulu. Kalau sholat sendirian misal di hutan nggak nemuin baju, pakai daun sebelah sini doang kayak Tarzan, sholat boleh. Nah itu fikihnya repot gitu, bukan berepot, itu fikih. Jadi jangan katakan, wah ente nggak sah sholatnya, ya sah dia sholat, orang kagak nemu mukena yang gedean. Sama kalau bapak mau sholat tayamum, saya mau tanya, dalam mazhab Syafi'i syarat mutlak bertayamum boleh itu apa? Udah kita bahas dulu nih. Iya nggak ada air. Itu udah pasti. Itu nggak bukan. Saya mau tanya, syarat mutlak ketiada air lah, saya perjelas deh. Apa pak? Nggak ada air ya? Nggak ada air tok atau memang bapak sudah keliling kemana-mana min a'la ila aspal, dari yang tinggi sampai ke yang bawah, bapak cari? Saya mau tanya itu. Loh, kalau madhab yang lain tidak perlu, yang penting nggak ada air beres. Dalam madhab Syafi'i nggak sah sebelum bapak berkeringat bercucuran sampai untuk asar jam 3. Nah ini udah jam 2:30, saya udah kelalang dari jam 12, saya dari sono blok sini sampai ke blok-blokan kan dapat juga nggak ada air. Nah itu disebut dengan fa'ilam tajidu ma'an, maka kalau kau tidak dapat air dan mencari kan, dan kalau dapat itu sebab dan akibat dari apa? Dapat. Saya mau tanya, dapat itu kan sesuatu yang bapak dapati, saya dihantarkan bukan mendapati nih. Loh, kalau saya mendapati, saya datang ke sono, saya cari ada kopi apa enggak, nyari. Loh, ini saya enggak ngedapetin, dikirimin, dikasih. Yang nyari tadi Pak Awal ke depan nyari kopi ke warung, sama nyari termos buat masak air. Berarti Pak Awal mencari kopi dan air, saya menunggu kopi. Kemudian Pak Awal ternyata di warung nggak ada kopi, maka Pak Awal tidak wajib untuk membeli kopi karena nggak ada kopi. Lah Pak Awal kemudian mencari air kemana-mana nggak dapat, maka Pak Awal nggak wajib berwudu dengan air, diganti pakai, karena Pak Awal sudah mencari kemudian nggak dapat. Dan kalau bapak belum mencari, cuma nungguin, emang air kagak ada, ini musim kering, mau kemana pasti kagak ada, itu belum mencari namanya, nggak sah tayamumnya dalam madhab Syafi'i. Tapi dalam madhab Hanafi sah, udah jelas-jelas kemarau kok, kesana pasti nggak ada. Nah ini hebatnya madhab Syafi'i buat saya, tapi yang lain juga, mereka juga ulama besar. Maksudnya dalam kontekstualitas kita di Indonesia, apalagi sekarang di GIS, di Cibinong, ini tepat. Di sini kering belum tentu di rumah saya kering. Kayak kemarin musim kemarau, Pak Nur kekeringan nggak? Alhamdulillah Pak tinggal. Pak Haryo tuh hampir-hampir ya? Enggak juga. Siapa yang kekeringan di sini dong? Kekeringan, Bapak kekeringan nggak Pak? Alhamdulillah berarti. Saya deh hampir-hampir. Nah ketika saya kekeringan, kan belum tentu yang lain kekeringan. Loh, kalau saya diam ngejogrok di rumah aja, nggak ada air ini mah, udah saya tayamum aja. Nggak sah tayamum saya, karena saya belum ke rumah Pak Haryo.
nyari. Ini fikih. Jadi kalau ngebapak nanyanya mau bahas pakai apa? Mau bahas pakai fikih, tasawuf apa tafsiran? Jadi kalau ngomong fikih ya nggak ada hukumnya. Gitu. Sama semua kasusistik tuh kayak gitu semua. Nikahin orang. Loh, secara etika nggak boleh. Dengan cara misalnya bapak sebagai orang tua. Sebagai orang tua bapak nggak sepakat, nggak setuju untuk menikahi anak bapak sama Pak Awal, karena Pak Awal udah punya anak, mau kawin lagi. Nah Pak Nur punya anak perempuan, pengen nikahin anak Pak Nur. Nah karena Pak Nur nggak setuju, Pak Nur ini apa? Nggak sepakat, nggak cocok sama Pak Awal. Pokoknya awas lu kalau kawin sama Pak dia nih. Dan Pak Awal kemudian, nah itu dia, Pak Awal kemudian karena udah saling cinta nih berdua orang, di belakang Pak Nur ternyata Pak Awal ini pinter, pikirnya pinter dia. Oh, berarti orang tuanya nggak bagus tuh. Mu'dhal namanya. Udah saya datang ke hakim aja. Jadi disebut dengan wali adl. Saya mau tanya, sah nggak nikahnya? Sah. Karena sudah ada larangan dan ancaman. Ya kan kata Nabi, kalau ada lelaki soleh datang jangan ditolak. Ya, bapak nolak Pak Awal. Udah soleh pinter lagi, duitnya banyak lagi. Ya, bapak tolak. Karena apa? Duitnya kurang. Itu masalahnya, bapak yang dilamar istrinya sih. Pikih tuh Pak, nggak peduli perasaan bapak. Ya, tapi ngomong kontekstualitas yang lainnya, bapak kagak bener banget hidup, kagak ngargain udah berapa tahun dari kecil diempanin tuh anaknya. Bahkan bininya ngelahirin ditemenin sama Pak. Tiba-tiba bapak main ngerabet gitu aja anak orang. Ah, mau jadi apa hidup bapak? Pak Awal, istighfar Pak. Tapi kalau pikir nggak peduli perasaan bapak, ya bapak yang salah kok. Paham nggak? Nggak peduli, walaupun bapak orang tuanya nggak peduli. Dong bapak yang salah. Tuh, bapak udah ngempanin bocah, udah ngelahirin, emaknya udah ngelahirin, disalahin. Mu'ad bin Jabal juga sama, sepinternya beliau. Bahkan beliau yang pertama kali dapat fajtahid bi ra'yika. Maka disuruh pakai ro'yun ketika dia pergi ke Yaman saat itu. Jadi gubernur di sono. Loh, kalau lu nggak dapetin dari sunnah, dari keluarga mah pakai sunnah Nabi. Loh, sunnah nggak ada, ya pakai yang ini itu. Nggak ada juga, fajtahid bi ra'yi. Nabi bilang cakep. Itu Mu'ad bin Jabal. Gubernur Pak, hidup di zaman Nabi, tetap sama Nabi, lu jadi orang fitnah. Afatanun ya Mu'ad, afatanun ya Mu'ad. Mu'ad, lu nimbulin fitnah. Ini apa maksudnya? Kalau membentuk suatu hukum jangan membuat polemik di depan. Nah itu sama kayak gitu. Ada DPR membuat polemik, ada wacana buat dihapuskannya apa kemarin tuh undang-undang yang nyeleneh yang dari Kemendag tuh apa Pak? Yang hampir-hampir apa? Bahasa Arab. Yang kemarin itu lupa saya itu. Yang ada wacana sesuatu ini akan dihapuskan misalnya. Apa Pak? Nggak update, saya update Pak. Nah, bukan subsidi, ada itulah. Nah, buat peraturan kalau memang membuat sesuatu orang yang menjadi fitnah itu bahaya. Mu'ad bin Jabal itu dimarahin sama Nabi gara-gara itu. Nah inilah kontekstualitas fikih itu, bukan ngelihat hati, tapi ngelihat zahirnya. Nggak peduli Pak Nur walaupun orang tuanya, nggak peduli, tetap bapak saya salahin. Karena bapak sudah melarang-larang Pak Awal. Karena bapak nanya ke saya soal fikih. Nah tapi kalau ngomong di luar fikih, kurang ajar, beda kan? Kalau bapak nanya ke saya gimana? Bapak mau nanya fikih apa ada yang lain? Fikih ya bapak yang salah. Itulah fikih, nggak melihat kemana-mana. Sama yang kita bahas ini fikih. Sholat subuh ke sholat zuhur, bermakmum sama orang sholat zuhur. Bapak mau bahas pakai apa? Fikih ada. Tapi mau bahas pakai apa? Apaan lu sholat zuhur jam 12? Itu bukan ngomongin fikih, ngomongin apa? Etika, adab.
dan lain sebagainya. Karena kalau fikih sah, orang dia baru bangun tidur kan gitu. Contoh, di bulan Ramadan bapak jimanya kapan? Pas sahur. Nah begitu sahur mau imsak ketiduran. Udah jimanya sahur, habis itu ketiduran, kan nggak sholat subuh bapak. Nah begitu bangun jam 11 atau jam 5 lewat seperempat, jam 17 lewat 15, saya mau tanya, sah apa enggak itu puasanya? Karena kenapa? Nah kalau fikih sah udah, karena dia sahur, bukan cuma sahur, niat malam di belakangnya, dan dia kemudian subuh nggak makan. Lah subuhnya jam 17 lewat 15 mau ke maghrib, dikodok amun itu zuhur sama asar. Ngomong fikih ya sah, orang ketiduran, hidupnya sendiri di membujang nih pak ini. Kenapa bujang? Desah, kenapa? Kagak ada yang ngebangunin. Dan Nabi bilang rufi al-qalam antalas, bahwa dibolehkan kalau itu pertama orang gila sampai dia siuman, orang tidur sampai dia bangun, orang pingsan sampai dia sadar. Udah bapak tidur, siapa yang mau ngomelin? Orang bapak tidur. Bangun mandi sholat, buka puasa habis itu langsung. Nah, bentar lagi mau puasa, silakan bapak pakai amalan ini. Jadi enak kan semua dirangkap tuh. Zuhurnya dulu gitu karena tahu dalam madzhab Syafi'i boleh dikodok. Akhirnya bapak sholat dikodok jam 17.15, jam 5:30 bapak mengkodok sholat subuh dan sholat zuhur. Karena asar masih masuk di situ. Nah, mandi sekalian di situ, irit air tuh namanya. Punya dalil kenapa mubadir tadi. Daripada saya wudhu mulu sekalian saya wudhu 1 kali gitu. Nah itu biki itu kayak begitu bahasnya yang kita bahas. Tapi dalam konteks tekstualis lagi nggak bisa. Nah, saya rasa seperti ini. Kesempatan yang akan datang baru kita bahas fi mutaba'atil imam. Bahwa ini masih satu rangkaian sebenarnya, mutaba'atil imam, mengikuti imam. Imam gerak ke sini, kita gerak ke sono. Contoh, biasanya imam yang ngerti dia diri dulu baru dia Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai makmum gua ngikutin gua, ngedahuluin gua, ntar di kepala jadi monyet. Itu bukan fikih pembahasan ketika bilang kepalanya monyet, karena itu kajian lainnya. Masih dia begini, dalam madzhab Syafi'i yang wajib agar tidak mendahului imam adalah takbir. Yang wajib, yang kudu. Kalau tadi Gusri belum Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal salat bapak. Imam nih, jangan ngedahuluin Imam Samudra almarhumnya. Hah? Nah benar. Dalam madzhab Syafi'i yang paling diutamakan adalah nungguin imam dulu, jeda. Tapi kemudian dalam rangkaiannya lainnya boleh bareng, tapi tidak boleh mendahului imam gimana juga. Ini yang di bawah ini kayak gitu isinya. Jadi besok kita sudah nyampe ke zawadul qudwah wa ijaduha. Boleh ninggalin atau enggak. Yang di bawah itu kayak gitu isinya. Tapi kalau bapak sholatnya berjamaah, targusri Allah sami Allah bareng tuh, gerakannya bareng, boleh. Karena dalam rangkaian bukan takbiratul ihram. Semua rangkaian boleh bareng. Tapi daripada maka kemudian daripada imam ngerti lebih baik daripada imam gua nggak bisa bareng ternyata kelewatan kepala jadi monyet, mendingan saya diri duluan. Allah sami diri baru sami Allah liman hamidah. Jadi 1/4 sudah diri baru kemudian bapak. Nah, ini untuk mengantisipasi makmum gerak duluan. Karena biasanya makmum itu refleks. Kapan nih? Refleks. Deh, saya ngomong fikih, kalau fikih wajar, sholatnya sah walaupun dia refleks. Gila lama mati imam gitu. Sah, tapi ngomong soal fadilah pahalanya, wallahu a'lam bishawab, fikih enggak ngebahas gituan, Pak. Masalah. Tadi saya bahas ada di zaman Nabi ada ulama ninggalin, ada sahabat ninggalin. Ngadu dia. Kenapa muat kelamaan Rasul gitu kan. Ya sudah, yang dimarahin bukan jamaahnya,
Mu'adz bin Jabalnya kelamaan bapak. Nah itu fikih nggak ngeliat ke situ, fikih ngelihat halal haram mubah makruhnya. Maka sama, maka kemudian dalam di sini pun daripada sudah mendingan bapak naik dulu baru nyebut Allahu Akbar sami Allahu liman. Antisipasi Pak Nur refleks. Pak Nur refleks lama banget nih. Oh, nggak taunya bukan tergusri, bocah di sampingnya. Akhirnya sudah diri kan. Nah itu makmum di mana-mana pasti refleks. Presidennya begini pasti refleks. Karena yang rame di bawah, padahal di atas biasa-biasa aja sih. Biasanya begitu. Itu konteks bernegara juga kayak gitu. Makanya wajar sekarang lagi rame-rame di sosmed. Yang kemarin 0102 padahal mereka nggak ada apa-apa kan. Malah jadi menteri sekarang. Yang rame mah kita di sini, itu wajar. Dalam sholat jamaah juga sama. Imamnya belum, kita udah refleks aja gitu. Ntar dulu belum. Kan gitu. Apalagi sholatnya berjamaah panjang di sono. Yang di sono nggak kedengeran. Ayo, nggak taunya udah lama bener, nggak taunya imam udah sholat kedua. Dibahas di sini, salah sah apa enggak di situ. Nah, itu yang disebut dengan mesti tahu juga kondisi imamnya. Saya rasa sudah cukup. Nah, ini kita tafaulan. Saya rasa semua udah banyak yang tahu lah. Kita tafaulan aja. Di imam sekalian, kalau yang kunut itu gimana? Apanya? Kan yang ada imam kunut, tapi jamaahnya nggak ngikutin tuh. Ya. Hukumnya gimana? Sah. Kalau kan harusnya kan Ngikutin imam. Kalau tidak mengikuti imam maka sholatnya tidak sah. Nah, inilah konsekuensi dari hukum. Madhab Syafi'i di sini tadi kita sudah bahas. Kalau sempat kunut. Bahkan menjadi alasan diperboleh kita pakai madhab Syafi'i ini. Diperbolehkan untuk mufarokoh. Tadi gue sering nggak pakai kunut, saya pergi. Boleh. Di sini loh Pak. Kenapa? Itu disebut dengan mufarokoh jaizah. Meninggalkan sesuatu yang saya nggak pakai ini ya. Meninggalkan dari sholat imam yang meninggalkan sesuatu yang jaizah, maksudah maksudnya, perbuatan yang maksudah ini disengajakan. Masalahnya ada madhab lain yang mengatakan kunut adalah bid'ah. Bukan kita madhab Hambali, mereka juga kita hargai, mereka nggak pakai karena memang ada madhabnya. Fa'innal kunuta bid'atun. Di madhab itu kita hargai juga, kita menghargai. Untuk Imam Hanafi, Imam Maliki tidak pakai kunut, Imam Hambali tidak pakai kunut dalam subuh, tapi di sholat lain dia pakai nazilah namanya. Sholat nazilah Imam Hambali pakai, tapi kunut nggak pakai. Fahuwa bid'atun. Mungkin dia nggak ngikut tangan aja. Ya. Nggak pakai. Dia nggak ikut angkat tangan terus aja. Nggak rukuk lagi, nggak sujud gitu. Ya. Dia tidak mufarokoh tapi nggak ikut kunut. Sedangkan yang diikuti imamnya kan dia mazhabnya Syafi'i. Iya, sah. Nah kalau bapak saklek pakai Syafi'i banget, kemudian bapak nggak tahu perbandingan madhab, akhirnya begitu bapak bilang nggak sah. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, bahwa imam itu kudu diikutin apapun itu. Nah maka kita kemudian toleransi kita kuat. Maka saya lebih senang kita ini tepat pakai Imam Syafi'i di sini ya, kayak gitu. Kalau kita ikut kunut tapi nggak angkat tangan, Maksudnya kalau angkat tangan itu apa? Saya mau tanya sama bapak, ada nggak madhab yang kemudian tangannya nggak ngapa-ngapain? Sidakep kagak apa kagak dalam sholat? Lah kemudian kunut. Madhab Maliki kunut misalnya, tapi dia nggak pakai ngomong-ngomong, nggak pakai suara maksudnya. Karena kunut bukan rangkaian rukun. Nah, bukan rangkaian rukun dan syarat dia sunnah. Tapi kita yang pelajari di sini, kalau imamnya nggak pakai kunut, kiasa pakai kunut, keluar boleh. Nggak keluar juga boleh. Orang mufarokoh jaizah kok. Nah, itu yang saya maksud adalah inilah rangkaian fikih. Kalau rukunnya beda, ya itu berarti beda hal. Tapi kalau yang sunnah-sunnah macam ini, contoh, ya banyak Pak. Kita kunut nih bareng-barengan. Dia begini. Itu banyak kayak gitu. Tapi kita bisa. Kalau imamnya itu suka gerak-gerak gitu, gimana itu boleh? Gerak-gerak apaan maksudnya? Gatel.
apa banyak kayak gitu. Kakinya lah goyang-goyang gitu. Boleh nggak kayak gitu tinggalin? Oh, satu lihat kondisinya, siapa tahu memang orangnya begitu. Ada orang yang bawaan. Satu emang begitu orangnya, atau dulunya terkena musibah, kena penyakit, stroke segala macem gitu. Kecuali gerakan yang memang ghairu khariqul adah, kalau dalam bahasa fikih khariqul adah, apa sesuatu yang nggak mungkin kayak ini, pakai otak logisnya lo kagak mungkin gitu kan. Akhirnya kayak kemarin gerak yang di pidana tuh anak-anak sholat dipermainkan pakai joget-jogetan itu. Nah, itu kan khariqul adah namanya, tidak mungkin. Kecuali cuma itu kan memang siapa tahu memang dulunya kena stroke, udah sembuh. Tapi kalau yang di luar nalar, di luar kebiasaan, itu bisa jadi. Contoh, Pak Awal lagi imam, Allahu Akbar, nengok belakang, nengok, itu kan dasar. Ya makanya kalau maju aja ke depan, jangan lihat sono sini dulu. Nah, itu kalau jadi itu. Ada lagi Pak, itu kunut. Dan artinya ada banyak yang Bapak bisa lakukan. Mau ambil enggak, mau enggak pakai juga silakan. Makanya kalau kita biasa sholat di bandara rata-rata pakai kunut apa enggak? Kenapa Pak? Bisa jadi waktu, bisa jadi kita nggak tahu di belakang kita siapa makmumnya. Sementara Imam Syafi'i sudah ngajarin ke kita, dia pergi kirap nggak pakai kunut. Tapi kalau Bapak di jamaahnya tahu semua, jamaah Bapak semua travel, mau umroh, ya pakai kunut aja gitu. Nah itu soal kunut. Jadi yang rame-rame kemarin itu biasanya yang baru-baru tahu ramein sendiri itu. Nah, karena nggak tahu aja gitu. Ada yang ngejat, imamnya kan Syafi'i, kamu pakai kunut batal loh. Nah, dan kayak gitu. Saya bapak juga gitu. Saklek deh. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, jam melewat ya. Sudah cukup, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.